Minta duit? Nggak ada bang. Berani kali kau. Emang nggak ada oh. Jangan nipu kau. Betul bang. Oh, berani kau ya nipu. Berani lah. Apa takut mati tanam? Ini nih, ini orang yang kita cari. Apa lu? Kau nggak dengar apa yang dibilang dia? Ngomong apa dia? Apa takut mati tanam? Apa artinya emang? Artinya ngapain takut mati ditanam? Ini orang berarti nggak ada takutnya. Mental baja. Ada kerja kau? Nggak ada bang, baru nyampe Jakarta. Asal mana? Aceh bang. Oh, Aceh. Nggak ada kerja di Aceh? Nggak ada bang. Udah, kau selu. Kau di sini sama kami jadi preman aja. Betul bang. Betul. Siapa yang gaji? Yang gaji nanti Pentagon, PBB. Kadang-kadang Pak Jokowi ngasih tips setiap bulan. Tahulah kalau orang Batak harga diri pak, betul nggak? Jadi kelaparan lah, jumpa sama kawan becak. Jadi tuh kawannya ini lagi sakit pinggang pak, gara-gara banyak duduk di becak, udah kau tariklah becak. Yang plus ini kejadiannya pak. Jadi ada ibu-ibu, bang becak ke diski, saking malu dia bilang nggak tahu jalan. Oke, kasih tahu jalannya ya. Oke, dia kasih tahu. Belok kanan, dop. Belok kiri, banyak kali nih belokan bu, kok nggak sampai-sampai, bentar lagi 5 belokan lagi baru kita sampai. Udah sampai lah Rizky, dibayar ongkos 50.000. Menangis tukang becak nih. Iya. Menangis, ditambah 25.000 lagi. Menangis, makin menangis, ditambah 25.000 lagi jadi 100.000. Main-main tanah dia jung terbalik. Nanti jamin inilah hak tinggi kan ditampar diam dia. Kok gila, orang narik becak 100.000 udah syukur-syukur. Bu, bukan sekarang, bukan apa bu, katanya. Bukan yang kutangisi, bukan uang ibu. Aku tak tahu jalan pulang. Sekarang Jadi semalam Medan itu dapat gini nih, Mendagri terkejut warga Medan sudah new normal meski belum ada izin. Kalian tengok isi komentarnya ya, bandal-bandal ya orang Medan. Jadi kalian tengok sendiri ya isi komentarnya. Komentarnya nih ya. Karena Medan itu orang yang nggak suka makan berita, makan nasi baru kenyang. Keras sekali ya. Ada lagi nih ya. Berarti bapak itu nggak tahu kalau Medan ini dari corona datang memang udah normal-normal aja. Bukan ini normal, tapi selalu normal ya. Terus ada nih bang ini. Kau pikir Medan kaleng sarden? keras sekali orang Medan. Ini nih. Komentarnya seru kali ini ya. Ntar ada komentar gini aneh. Ya. Selopak retak ginjal corona itu datang kemari. Premen kali ya. Keras. ini lagi. Bandel kali jawabannya ya. Heran itu kalau orang Medan patuh pak. Ada yang jawab nih ya. Suka hati kami lah. Itu kan Mendagri kan. Ini ada yang jawab nih. Medan nggak butuh izin pak. Dan ada yang jawab nih. Yang penting harus ikut protokol lah. Jawaban normal. Ini. Oh alah gitu ya terkejut. Medan nih bukan kaleng-kaleng. Nggak ada corona di Medan wak. Ada lagi nih. Katanya ketembung kau biar tahu kayak mana kehidupan orang tembung. Bukan lagi normal kali pun nggak ada kami yang pakai masker. Menteri diwak-wak kan. Ini nih. Dah aku bilang di Medan ini emang kayak nggak ada kejadian, tapi aku suka suasananya. Ser. Aduh, adil nih. Untung ini normal daripada New Balance. Komedi. Nih, Medan itu normal pak, nggak perlu normal baru katanya. Lagi jawab nih. Nggak kaleng-kaleng pak, makanya kita disebut ini Medan bung. Pening juga entah kapan sepinya. Orang Medan keren kali ya. Bang, kau tahu kan Pak Dedi yang rumahnya nomor 28? Tahu? Itu loh yang tinggal di pojok taman, tahu kan? Tahu. Terus?
Masa dia kawin lagi tapi diam-diam, kan yang tahu katanya ibadah. Apa pula ibadah diam-diam kayak gitu? Ih, heran kali aku. Kayak mananya kau nih? Sudah betulnya itu. Bun, nikah itu kan ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu nggak boleh pamer. Oh gitu ya? Iya. Makanya Pak Deddy itu sukses. Karena banyak ibadahnya. Banyak istri, banyak yang mendoakan. Hah? Kau mau suami kau sukses tidak? Yang aneh-aneh ajanya kau bang. Ya mau lah aku kau sukses, punya banyak uang ya kan. Biar bisa aku beli Danau Toba itu apa Pulau Samosir. Betul kau. Ya jadi izinkanlah aku ibadah seperti Pak Deddy ya. Maksud kau? Ya seperti Pak Deddy. Maksud kau mau punya istri lagi biar banyak yang mendoakan kau kayak gitu. Kayak gitulah. Kurang lebih. Belum selesai aku sarapan, main ambil-ambil aja. Daripada aku suruh kau muntahkan semua ini, ha? Kau muntahkan juga teh ini, ha? Mau kau? Jangan kayak gitulah kau. Otakmu yang jangan kayak gitu, bang. Muncungmu pula lagi mau kawin lagi. Aku aja nggak becus kau urus. Polisi pengayom masyarakat. Seharusnya orang Menko. Polisi menangani masyarakat, bukan menangani ini. Silakan Pak Menko. Bentar. Saya tahu hukum juga, tahu prosedur saya. Saya pun orang sekolahan. Iya, saudara. Iya. Mulai besok, tanggal 12, tidak boleh ada menerima angkringan lagi, Pak. Kecuali di bus. Itu pun sampai jam 8 malam. Dibatasi. Dibatasi. Macam mana? Sebentar, Pak. Nggak ada jualan. Sebentar. Macam mana kehidupan anak-anak bini saya, coba? Siapa? Pemerintah ada ngasih bantuan. Ada kasih bantuan sama Bobi. Edi Ramayadi ada kasih bantuan sama kami. Kasih imbauan, kasih bantuan sama rakyat kecil. Jangan menindas rakyat kecil. Itu pesan aku ya. Sampaikan sama si Bobi, sampaikan sama Edi Ramayadi. Apa Ya? Sampaikan. Anak saya 5, mau sekolah bayar, mau ambil rapot bayar. Kalau saya tutup, kalau omset nggak ada, macam mana untuk bayar yang lain-lainnya? Ya, saya tahu aturan, saya pun orang sekolahan. Ya, saya nggak mau ikutin aturan pemerintah. Saya merokok nggak, saya minum nggak, saya cek paling bersih dibandingkan yang ada di sini semua. Saya paling bersih. Ya, saya nggak mau ikutin semua. Ya. Udah, itu aja. Jangan, aku nggak mau terima surat-surat itu. Nggak mau terima. Ini rumah saya. Ya, saya kontrak sama abang ini 3 tahun. Kalau mau tutup ini, balikkan uang kontrak saya berangkat. Sampaikan sama pimpinan yang ada. Ya, rekam cakap saya rekam. Ya, Sorry Pak, saya hanya mengingat. ya. Ya, Anak 5, ingat, bilang sama pimpinan, 5, butuh sekolah, butuh biaya hidup. Ya. Apa ke sana? Ya. Sudah jangan lagi Kak. Kalau sudah kena baru ini. Yang bayar minuman kalian siapa? Orang ini. Yang bayar minuman kalian siapa? Ya bayar minuman kalian, bukan orang ini yang bayar. Bayar minumannya Pak, bayar minumannya. Bayar, kecuali orang yang bayar baru kalian pergi. Ini beli di toko Cina, bukan minta. Bayar dulu Pak, bayar Pak. Bayar baru kalian pergi, kalau belum bayar jangan kalian pergi. Bukan aku minta sama Cina. Kalian di sini kalau yang belum bayar, kau belum bayar sini. Bro. Kalau yang belum bayar sini, kalau yang udah bayar pergi. Kau dapat minum makan, bayar, baru pergi kalian. Kalau kalian mau pergi, suruh orang dibayar, baru kalian boleh pergi. Rekam bis, tugas nih bis, rekam. Menurut pedagang tutup tapi nggak ada konsekuensinya. Oke Pak ya, makasih Pak ya. Ya oke Pak, selamat malam Pak. Ya selamat malam. Kopi bukan jual ganja, bukan jual narkoba. Udah,
Kecuali kita jual narkoba, baru polisi datang berbondong-bondong 2 truk. Sebentar dulu, jangan pegang. Kalian kopi. Ya? Polisi datang 2 truk, itu yang kalian larang. Polisi tentara, tugas polisi, tugas tentara pengamanan negara. Ingat itu ya, kamu diam. Kamu kuceraikan di depan orang ramai. Udah. Jangan takut sama siapapun. Ini rakes ya. Satu lawan satu kulawan kalian. Saya pengusaha warkop yang ada di Gatot Subroto, Simpang Migung. Udah, warkop DKI Kastuti. Udah. Saya berjualan di situ 24 jam. Udah. Satpol PP, polisi dan tentara hanya mengimbau melalui percakapan mulut. Nggak ada kasih surat. Udah, habis itu orang tuh datang seperti teroris. Mobil polisi 2 motor, truk, mobil tentara 2 truk. Satpol PP 1 truk. Bukannya membantu, di situ memaksa untuk kita tutup. Ya, ingat nih, sebarkan ini ya. Dipaksa untuk tutup. Nggak ada bantuan dari pemerintah, dari si Bobi, dari Edi Ramayadi, nggak ada. Siti pun nggak ada dikasih apapun. Anak saya 5, mau ambil rapot, mau sekolah, bayar segala macam bayar. Apapun nggak ada dibantu. Disuruh tutup. Hasilnya nihil. Apa yang aku dapat? Terancam anak bini saya. Siapa yang kasih makan? Pemerintah yang kasih makan. Nggak ada pemerintah yang kasih makan. Suruh tutup tapi nggak bertanggung jawab. Itu aja yang satu pesanku. Tolong disebarkan mana-mana. Jadi tadi sempat sidang. Sempat Hasil sidang. Sidang apa, Pak? Hasil sidang katanya hukuman 2 hari, denda 300.000. Itu semua udah saya bayar. Abang terima hukuman itu? Hukuman itu macam mana nggak mau terima, anak saya macam mana? Jadi bang nanti untuk ngasih makan anak sama istri dari mana bang? Ya hukuman itu ya aku gantikan denda aja lah. 300.000 ya bang? 300.000 itu gantinya denda. Itu di tangan jaksa yang ada itu. Jadi nanti untuk cari nafkahnya nanti bang, gimana bang? Untuk cari nafkah nanti? Ini biar abang tahu. Jadi 300.000 itu bukan menghilangkan 2 hari, Iya, tapi abang itu percobaan. iya, betul. Dalam 14 hari. Iya, Kalau abang masih nggak nurut, Iya. tetap dikurung 2 hari. nggak apa-apa, saya jalanin. Jangan, Saya jalanin. jangan gitu. Sebentar, Tut. Kamu bikin aku emosi di sini, Ya aku udah, macam udah. mana? Saya cuma jelasin itu aja. Ayo, Bang. Ini Bang. keling nggak pernah takut. 2 hari ya, dan denda sebesar 300.000 ya. Namun hukuman tersebut tidak perlu saudara jalani kecuali ada hukuman lain nanti di kemudian hari. Tapi saudara tidak perlu membayar perkara sebesar 300.000. Ya. Bagaimana? Sanggup? Bisa membayar? Ya nanti bayar kepada Duh, tumben jam segini di rumah kamu. Loh, saya itu udah keluar kerja. Loh. Kerja baru 2 bulan sudah keluar. Kamu itu udah bertahan kerja ya? Siapa bilang saya tidak betah? Saya habis ribut sama bos saya. Loh, kenapa sama si bos kok bisa ribut? Gimana mau udah ribut? Saya itu kerja bulan pertama. Ya. Kerja setiap hari masuk. Kok dibayarnya itu pas akhir bulan cuma sekali? Mungkin karena saya itu karyawan baru. Ya mungkin itu. Bulan berikutnya Ya. saya masuk juga setiap hari. Lah kok tetap dibayarnya itu sebulan sekali? Dan saya marah. Bos saya ajak ribut. Lah terus akhirnya? Saya dikeluarkan. Lah kamu terus langsung keluar? Ya berani saya keluar. Bagus itu namanya kamu jaga harga diri. Ya itu saya. Ya saya kemarin juga habis ribut itu. Sama siapa? Loh saya kan utang di koperasi. Ya, Lah minggu pertama yang nagih datang, sudah tak kasih duit. udah. Minggu kedua datang lagi. Oh, Nagih lagi, tak kasih duit lagi. Minggu ketiga datang lagi. datang lagi.
tak kasih duit lagi. Saya sabar. Minggu keempat datang ketemu saya lagi. Iya. Saya bilang, stop, Mas. Sampean itu gimana? Saya utang di koperasi kamu itu sekali. Lah kalau masnya naginya sudah 3 kali lebih, nggak bisa dong. Saya rugi. Bener enggak ya? Betul, salut saya sama sampean. Nah, iya. Kenapa dari tadi Bang Talib mandangin Dek Silpa aja? Entah kenapa Dek Silpa, kalau Bang Talib memandang wajah Dek Silpa nih, seperti melihat lowongan kerja saja. Kenapa gitu Bang? Itulah, timbul rasa hati selalu ingin melamar saja. Alah, Bang Talib gombal aja. Buktinya selama ini Abang nggak pernah jumpain Dek Silpa. Bukan abang tak ingin menjumpai Dek Silpa, Dek. Tapi pekerjaan abang begitu padat dan sibuk sekali. Sibuk apa rupanya Abang? Sibuk memikirkan Dek Silpa. Nggak percaya Dek Silpa, Bang Talib mikirin Dek Silpa. Betul Dek Silpa. Sekarang ini Bang Talib sedang sibuk membangun tiang di depan rumah Bang Talib. Tiang apa Bang? Tiang malam memikirkan kamu. Alah, Bang Talib nih gombal aja. Betul Dek Silpa, Bang Talib tidak gombal. Dek Silpa tahu nggak? Malam apa yang paling indah? Malam apa Bang? Melamar Dek Silpa menjadi istri apa? Kalau Bang Talib memang serius cinta sama Dek Silpa, Abang buktikanlah Bang, jangan ngomong aja. Tenang Dek Silpa, Bang Talib akan buktikan semua perkataan Bang Talib ini. Tapi Bang Talib memang masih perlu waktu untuk menyesuaikan dan mengamankan kondisi yang belum kondusif. Apa rupanya Bang yang belum kondusif itu? Itulah Dek Silpa, Bang Talib di rumah ada harimau Sumatera, ada gajah Lampung yang selalu mengamuk. Jadi abang mesti jinakkan itu dulu. Kenapa Abang pelihara harimau sama gajah di rumah Bang? Sebenarnya abang dulu pelihara anak kucing. Tapi karena setiap hari kasih makan lama-lama tumbuh besar menjadi gajah dan harimau. Okelah Dek Silpa, sepertinya saat ini sekarang ini lebih baik kita cari makan saja macam mana. Bang Talib mau makan apa? Aduh, kalau Bang Talib ini ditanya makan apa, kalau sudah bertemu dengan Dek Silpa nih, selera Bang Talib cuma nasi uduk. Kenapa nasi uduk Bang? Iya, uduk-uduk berdua di pelaminan bersamamu. Oke lah Bang Talib, yuklah kita jalan. Oke, kalau begitu. Rajegal, aku dari Medan. Dan orang Medan itu nggak semuanya orang Batak. Ada orang Melayu juga. Dan suku aslinya itu suku Melayu. Dan orang Melayu tuh identik sama yang namanya berpantun. Ada nikahan pantun, sunatan pantun, ada acara apapun pantun. Dan untungnya nggak setiap hari orang Melayu pantun. Kalau orang Melayu tiap hari pantun, nggak ada pemadam kebakaran orang Melayu, Pak. Iya lama keburu kebakar ya. Ini rumah udah kebakar, Pak. Pemadam kebakaran orang Melayu. Oke. Koran bukan sembarang koran. Koran dibaca oleh si Lutfi. Kami dengar ada kebakaran, bolehkah kami padamkan api? Rupanya yang kebakar rumah orang Melayu, Pak. Dibalas sama dia. Balas lagi. Ada kuali di atas tungku, kuali dimasak di api biru. Memang Tuanlah yang kami tunggu, terima kasih telah membantu. Dibalas lagi sama dia, petir bukan sembarang petir. Petir menyambar si pohon jati. Ayo kawan hidupkan air, mari kita padamkan api. Dibalas lagi sama dia, Pak. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar si pohon tebu. Tak usah Tuan hidupkan air, rumahku udah jadi debu. Engkau datang, Dek. Engkau dengar, Dek. Mulai detik ini, Sempol nih bukan kawan kita lagi. Kenapa rupanya Bang? Engkau bayangkan saja, Dek. Masa lembu-lembu kita tak boleh masuk ke kebun jeruk dia nih? Dia kata, kalau lembu kita masuk, dia nak racun semua lembu kita tuh. Kejam tadi Koprol.
Apa boleh buatlah. Daripada kebun jeruk aku hancur, kalian yang punya lembu, kalianlah cari makannya sendiri. Apa pula masuk-masuk ke kebun aku? Loh, yang dimakan kan rumputnya, bukan pohon jeruknya. Ya nggak bisa gitulah, kalau lembunya masuk situ kan padat tanahnya, nggak subur lagi tanahnya. Betul kau bilang itu, Dek. Bukan enak ngurus ladang jeruk itu kan, Dek. Berapa ekor rupanya lembu orang nih, Bang? 1000 ekor, Dek. Hah? 1000 ekor? Kurasa udah gila orang nih, 1000 ekor tuh mau dimasukkan ke ladang kami. Enak kali kau cakap aku gila. Laki kau nih yang pelit. Kok lakiku pula yang pelit? Iyalah, pelit lah lakimu. Tahu kok, orang pelit tuh kuburnya sempit. Ya nggak bisa gitu, itu kan tanah kami. Iya, kan cuma rumputnya aja dimakan. Tapi rusak pohon jeruknya. Kita pelit memang laki kau tuh pelit. Pelit. Pasti ada yang salah lagi nih sama keluarga Hobar Habir satu nih. Lembu kalian masuk ke tanah aku. Nggak laki, nggak perempuan, kok sama aja. Aku nggak terima lembu kalian masuk ke tanah aku. Aku dibilang gila. Punya lembu tuh dipiara, dikurung. Mainkan terus. Bisa. Kok berhenti? Nanti nggak jadi kaya kalian. Ini Bang, manusia-manusia bedangki ini Bang. Enak aja kalian. Kalian yang mau menang sendiri. Udah, coba kau jelaskan aja. Apa bedangki dia nih? Gini Bang, kami kan punya lembu 1000 ekor. Masa ngangon di kebun orang ini aja nggak boleh? Kan pelit kali orang ini Bang sama kami. Wih, banyak kali lembu kalian sampai 1000 ekor. Kalau kebun jeruk kalian berapa hektar pula? Berapa hektar Bang? Rencananya 10 hektar, Bang. Oh, rencananya. Udah ada rupanya kebun yang 10 hektar tuh. Lembu kau yang 1000 ekor tuh udah ada, Lul? Sekarang memang belum ada, Bang. Tapi nanti kalau kami jadi orang kaya, rencananya ada ya, Pol? Iya, Bang. Betul, Bang. Yang belum ada pun udah begaduh, kalian. Macam mana kalau ada nanti? Maulah bacok-bacokan kalian, ya kan? Aduh, kalian pun sama aja. Udah tahu laki pau. Kalian pun sama dongok ya. Yang belum adanya, Jah. Ya, iya kita yang bodoh kali dibikin orang ini. Itulah harta. Belum ada pun jadi ribut. Apalagi kalau udah ada. Padahal ya, harta itu bagi orang yang nggak beriman cuma sebatas sarana untuk kesenangan di dunia semata. Tapi kalau untuk orang yang beriman, harta itu justru sarana untuk menuju kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti, Lul. Coba aku tanya sama kau. Kira-kira harta itu dibawa mati atau enggak? Ya enggak lah, Bang. Kok enggak dibawa, Lul? Ya dibawa lah. Rugi orang kaya kalau mati hartanya ditinggal semuanya di dunia. Cuma untuk rebutan ahli waris. Ujung-ujungnya jadi beban kita di akhirat nanti. Bah, jadi macam mana pula orang mati bisa bawa hartanya, Bang? Nah, itu pertanyaan bagus. Allah itu paling suka sama seorang muslim yang kaya raya, namun sadar kalau hartanya bakal dibawa mati. Macam mana caranya? Caranya itu kalian titipkan harta itu kepada fakir miskin, anak-anak yatim, wakaf masjid, rumah Qur'ani dan panti asuhan. Insya Allah harta yang kita titipkan kepada mereka akan kita bawa dan menyelamatkan kita di barzah dan sampai yaumil kelak nanti. Ya udahlah, aku minta maaf lah aku yang Mak Mira. Aku minta maaf lah, Lul. Ya udahlah, pulang kita, Lul. Yuk. Ih, siapa itu? Tukang galon. Sejak kapan kau berusaha sama tukang galon, Bang? Kau angkatlah biar kau percaya. Kasih speaker coba. Kok ya? Bang, gimana motor saya, Bang? Jadi susah antar galon nih, Bang. Udah cepet jawab. Bang, nanti malam selesai itu motor kau ya. Lagi dikerjakan sama si Poltak itu. Tenang aja kau, banyak cakap kau Oke, Bang. Nanti malam selesai ya, Bang? Iya, selesai. Kau siapkan saja ongkosnya. Lebihkan tuh buat si Poltak, buat aku juga. Makasih ya, Abang.
Bukan itu bun, itu istrinya tukang galon itu bun. Istrinya tukang galon dari mana? Makasih. Kau Iya, aku makan bun, aku Gak usah kau makan, gak usah kau pergi ke bengkel ya bang. Hah? Siapa itu ha? Gak usah kau ke bengkel ya bang. Itu istrinya, bun itu aku makan. Berat loh ini. Ini aku makan bun, aku makan. Kasih tahu aku dulu siapa itu? Istrinya tukang. Istrinya.